yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, ya, baik itu nikmat-nikmat yang berkaitan dengan dunia ya maupun nikmat-nikmat yang berkaitan dengan akhirat. Yang mana apabila kita bersikeras untuk menghitungnya, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, ya. Kama qala Allah azza wa jalla, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian berupaya untuk menghitung nikmat-nikmatku, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan juga semoga sholawat dan salam juga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, ya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama kami di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah azza wa jalla. Bagaimana kabar Anda semua di pagi hari ini, ya? Semoga Anda semua dimanapun Anda berada, ya, sehat selalu dan dalam lindungan Allah azza wa jalla. Ya, juga yang terpenting semoga diistiqomahkan di atas al-haq, ya, sampai ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah tadi telah kita dengarkan sebelumnya, ya, rekaman kajian kitab Tafsir As-Sa'di bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sabat hafizahullah taala. Masih membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat yang 151 hingga ke 152. Insyaallah semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan insyaallah saja acara berikutnya kita akan putarkan, ya, rekaman kajian kitab Mulakhas Al-Fiqhi juga bersama Ustaz Hilmi Bajri hafizahullah taala. Masih membahas hal-hal yang terkait atau bab salat, kewajiban salat jamaah dan juga keutamaannya. Untuk mempersingkat waktu mungkin, ya, langsung saja kita putarkan. Kami dari studi Matukus mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Nastamir, kita teruskan kembali pembahasan kita Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih di Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan Kitabus Shalah, yaitu pembahasan tentang bab kewajiban melaksanakan sholat berjamaah dan juga keutamaan-keutamaannya. Dan sebagaimana dikatakan oleh hafizahullah ta'ala bahwa disyariatkannya
melaksanakan sholat secara berjamaah li'ajli masalihil muslimin, dikatakan oleh hafizahullah ta'ala adalah semata-mata demi kemaslahatan kaum muslimin, agar seseorang bisa terjalin hubungan baik di antara satu dengan yang lain, liyahsulat tawasul bainahum bil ihsan, hubungan baik, wal atuf kasih sayang, wal riayah dan juga saling perhatian. Dan juga dikatakan oleh hafizahullah ta'ala wali ajli at-tawaddudi wat tahabudi, dan juga semata-mata agar terjalin, menciptakan rasa kasih sayang di antara mereka. Wali ajli ayyu'rafa ba'duhum ahwala ba'd, dan juga semata-mata agar seseorang bisa mengetahui dari keadaan-keadaan kaum muslimin, keadaan-keadaan dari kerabatnya. Wa tuqamu bi'adatil marid, yaitu seseorang ketika melihat saudaranya yang tidak ke masjid, maka ditanya, apakah si fulan sakit atau gimana? Maka ada perhatian satu dengan yang lain. Qala hafizahullah ta'ala, kita teruskan kembali. Wa min fawaidi salatil jamaah, dan termasuk dari fawaid salat berjamaah ta'limul jahil. Dikatakan hafizahullah ta'ala termasuk faidah seseorang melaksanakan salat secara berjamaah, ta'limul jahil, untuk mengajari orang yang jahil, orang yang tidak melaksanakan salat sebagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Malik bin Huwairits, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana seseorang bisa melaksanakan salatnya sebagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Tentunya dengan mempelajarinya dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam, baik salat-salat yang wajib ataupun salat-salat yang sunnah, sebagaimana dalil-dalil yang telah datang kepada kita semuanya dari hadis-hadis yang sahih. Kita bisa mempelajarinya, sehingga mereka yang salatnya tidak tahu bacaan-bacaannya, rukuknya salah, sujudnya salah, ataupun gerakan-gerakannya salah, maka diajari oleh mereka yang mengetahui. Pembahasan seperti ini itu tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala wa mudha'afatul ajr, dan juga fawaid dalam melaksanakan salat berjamaah, yaitu pahala yang berlipat-lipat. Hal ini sebagaimana hadis yang nanti kita akan sebutkan, bahwa dalam melaksanakan salat berjamaah itu akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Bukan hanya dari salatnya saja, akan tetapi langkahnya seseorang menuju ke masjid itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dia termasuk dari tamu Allah Subhanahu wa taala yang mendatangi masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala,
memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah di dalamnya. Tentunya pahalanya juga akan besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wa nasyati 'ala al-amal 'ala amali salih. Dikatakan oleh hafizahullah taala wa nasyati 'ala al-amali salih, dan juga semangat di dalam mengamalkan amalan saleh. Indama yushahidul muslim ikhwanahul muslimin yuzawaluna al-a'mal as-salihah fayaqtadi bihim. Dikatakan oleh hafizahullah taala, seseorang ketika melaksanakan salat berjamaah, dia akan semangat. Ketika dia melihat kaum muslimin, saudara-saudaranya, yang dimana mereka konsisten, continue, terus menerus di dalam mengamalkan amalan saleh, fayaqtadi bihim, maka seseorang pun akan terpacu. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Ketika kaum muslimin berbondong-bondong melaksanakan sholat di masjid, itu akan terpacu seseorang. Masya Allah, si fulan umurnya sudah 65 tahun, masih semangat ibadah, masih semangat sholat, tidak pernah telat, mendapatkan shaf yang pertama, sehingga dirinya ketika umurnya lebih muda, lebih kuat, seharusnya lebih terpacu untuk melebihi seseorang di dalam ibadahnya, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka seseorang akan terpacu. Fastabiqul khairat. Wa fil hadis al-muttafaq alaih an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salatul jama'ati tafdhulu ala salatil fardhi bi 27 darajatan wa fi riwayatin bi 25. Wa fil hadis muttafaq alaih, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, salatul jamaah, salat dengan berjamaah, tafdhulu ala salatil fardhi, salat dengan berjamaah itu lebih utama, lebih afdal, ala salatil fardhi, dari seseorang yang salat sendiri, bi 27 darajatan, dengan 27 derajat. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan bi 25, dengan 25 derajat. Ini dalil tentang keutamaan melaksanakan sholat secara berjamaah, yaitu mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Yaitu seseorang akan mendapatkan 27 derajat. Dalam riwayat 25 derajat. Dan pembahasan ini telah kita bahas secara terulang-ulang, yakni dikatakan oleh para ulama, menjamak di antara riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan 25 derajat dan juga yang mengatakan 27 derajat, dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab rahmatullahi taala alaih. Ini dilihat dari semangatnya seseorang di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Contoh, ketika melaksanakan sholat Jumat
Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badada. Barang siapa yang pergi pada jam yang pertama, man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badada, dia seperti berkurban satu ekor unta. Di jam kedua dia seperti berkorban sapi. Jam ketiga dia seperti berkorban kambing yang bertanduk. Jam keempat dia seperti berkorban seekor ayam. Jam kelima dia seperti berkorban satu butir telur. Perbedaan ini dilihat dari semangat yang seorang dalam melaksanakan sholat berjamaah. Tentunya berbeda orang yang melaksanakan pergi pada jam pertama dengan jam yang kedua, ketiga, ataupun yang kelima. Tentunya unta itu lebih mahal, lebih banyak dagingnya dibandingkan dengan sapi atau dibandingkan dengan kambing, ayam, ataupun satu butir telur. Dan juga dikatakan oleh Hafidz Ibnu Rajab rahmatullahi ta'ala alaih, tentunya seseorang yang melaksanakan sholat berjamaah, dia mendapatkan shaf yang pertama itu lebih afdol, pahalanya lebih banyak daripada seseorang mendapatkan shaf yang kedua, ketiga, ataupun yang keempat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebaik-baiknya shafnya laki-laki adalah paling awal, paling pertama. Dan sejelek-jeleknya shaf lelaki adalah paling akhir. Ini menunjukkan bahwa shaf yang pertama fahuwa al-afdal. Dan juga dilihat dari semangatnya seseorang bahwa tentunya rumahnya yang lebih jauh pahalanya lebih banyak. Limada? Karena langkahnya pun tentu lebih banyak. Orang yang rumahnya jauh berjalan kaki, dihitung berapa langkah dia melangkah ke masjid. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW, tidaklah dia melangkah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya dan menghapus dosanya. Orang yang lebih dekat ke masjid tentu pahalanya lebih pendek, sehingga yang lebih jauh itu lebih afdal, dan tapi tidak telat. Hal ini sebagaimana seorang sahabat dari Ansar dikatakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengetahui seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ansar yang lebih jauh rumahnya dari masjid kecuali Fulan, dan dia tidak pernah telat menuju ke masjid. Kemudian orang-orang menawarkan untuk memakai himar, keledai, dan juga penerangan sebagai penerang di malam hari. Kemudian orang tadi menolaknya. Kemudian orang tadi mengatakan, saya ingin langkah saya menuju ke masjid dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal ini terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, Allah telah mengumpulkan untuknya, ini pahala untuk dia. Tawari kendaraan, menolaknya. Kenapa? Ingin langkahnya yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan sholat dengan berjamaah. Qala hafidhahullahu ta'ala, fa salatul jama'ati fardun 'ala ar-rajuli fil hadar was safar. Bahwa salat berjamaah merupakan fardun, suatu kewajiban, fardu ain, 'ala ar-rajul, untuk setiap lelaki, fil hadar was safar, baik dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar. Wa fi halatin
aman wa fi halatil khauf, baik keadaan aman ataupun dalam keadaan khauf, ada ketakutan di sana, seperti yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dengan para sahabatnya melaksanakan sholatul khauf, sholat berjamaah ketika dalam keadaan berperang. Dan Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwa sholat berjamaah merupakan suatu kewajiban fil hadar was safar, mukim ataupun safar. Hal ini sebagaimana bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat berjamaah walaupun dalam keadaan genting, keadaan peperangan. Dan dikatakan oleh para ulama, dan peperangan Nabi SAW dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar. Sehingga apabila seseorang ketika dalam keadaan safar, apabila tidak memberatkan dirinya, maka wajib untuk sholat secara berjamaah apabila tidak memberatkan dirinya. Bagaimana yang ditarjih oleh Syekh Shalih Fauzan yang kita baca, dan juga Syekh Utsaimin dan juga Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Wa fi halil aman wa halil khauf, dalam keadaan aman dan juga dalam keadaan khauf, wujuban ainiyan, fardu ain. Wa dalilu ala dhalik al-kitab wa sunnah wa amal muslimin qarnan ba'da qarnin khalafan an salaf. Dan dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan juga pengamalan kaum muslimin dari satu generasi yang lain, khalafan an salaf, dan juga dari dulu hingga kini, bahwa sholat berjamaah adalah merupakan suatu kewajiban fardhu ain. Wa min ajli dzalik, dan dengan itu umirat al-masajid, dimakmurkan masjid. Wa rutiba laha al-a'immatu wal mu'adzinin, wa rutiba laha al-a'immatu wal mu'adzinun wujuban ainiyan, fardu ain. والدليل على ذلك الكتاب والسنة وعمل المسلمين قرنا بعد قرن خلفا عن سلف. Dan dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan juga pengamalan kaum muslimin dari satu generasi yang lain, khalafan an salafin, dan juga dari dulu hingga kini, bahwa sholat berjamaah adalah merupakan suatu kewajiban fardhu ain. Wa min ajli dzalik, dan dengan itu umirat al-masajid, dimakmurkan masjid. Wa rutiba laha al-a'immatu wal mu'adzinin, wa rutiba laha al-a'immatu wal mu'adzinun, dan juga ditugaskan, warutiba lal a'immatu wal mu'adzinun, ditugaskan para imam-imam dan juga muadzin, orang-orang yang adzan, wa syur'an nida laha bi'a'la sautin, dan disyariatkan an-nida, mengumandangkan adzan dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dikatakan oleh hafizahullah ta'ala bahwa dengan kewajiban dilaksanakannya salat berjamaah, ditugaskannya rutiba laha la'immatu wal mu'adzinun, para imam-imam dan juga muadzin, dan disyaratkan untuk mengumandangkan adzan dengan suara yang keras. Hal ini sebagaimana Nabi SAW menunjuk Bilal untuk
mengumandangkan adzan karena Bilal mempunyai suara yang keras, mempunyai suara yang lantang. Dengan ini disyariatkan di dalam mengumandangkan adzan dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, bukan suara yang mendayu-dayu. Nah, karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa adzan secara bahasa yaitu al-i'lam, mengumumkan. Bagaimana seorang ketika mengumumkan? Tentunya dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Sebagaimana muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tanpa mendayu-dayu. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi halil khauf, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ketika dalam keadaan yakni khauf, yakni Nabi dengan para sahabatnya melaksanakan salatul khauf. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza kunta fihim, apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, fa aqamta lahumus salata, maka dirikanlah salat, faltakum ta'ifatun minhum, maka hendaklah segolongan mereka berdiri melaksanakan sholat bersama. Ini dalil menunjukkan bahwa dalam keadaan genting saja, dalam keadaan peperangan saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat berjamaah dengan para sahabatnya, apalagi dalam keadaan aman. Ini dalil yang kuat. Para ulama menunjukkan bahwa dalil yang kuat bahwa sholat berjamaah itu wajib, yaitu sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, sholat dengan berjamaah dalam keadaan genting, dalam keadaan peperangan. Tentunya ada kaifiyahnya berbeda dengan sholat yang lain dalam melaksanakan sholat berjamaah ketika sholatul khauf. Dan ada beberapa kaifiyah. Ulama menyebutkan ada beberapa cara dalam melaksanakan sholatul khauf. Yang jelas ketika dalam melaksanakan sholatul khauf, semuanya bergantian dalam melaksanakan sujudnya. Bergantian dalam melaksanakan sujudnya. Shaf yang depan sujud, shaf yang belakang bersiap-siap. Kemudian shaf yang depan sudah berdiri, kemudian shaf yang belakang sujud. Kenapa bergantian dalam melaksanakan sujudnya? Karena apabila sujud semuanya, kemudian orang-orang musyrik menyerang, sehingga kita tidak tahu, yakni ketika orang musyrik itu melihat kita serang mereka ketika mereka lengah, ketika mereka sholat, sujud semuanya, orang ketika sujud lihatnya ke bawah, sehingga orang musyrikin akan menyerang. Sehingga ketika dalam melaksanakan sholatul khauf, sujudnya gantian. Sebagian berjaga-jaga, sebagian sujud. Ada beberapa kaifiyah dan tata cara semuanya diperbolehkan di dalam hadis Nabi SAW dalam sholatul khauf. Fadallat hadhihi al-ayah al-karim ala ta'aqqudi wujubi sholatil jamaah. Ini dalil yang menunjukkan dari ayat bahwa firman Allah Subhanahu wa taala tentang menunjukkan tentang kewajiban melaksanakan sholat berjamaah. Haitsu lam yurakhas lil muslimin fi tarkiha halal khauf. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keringanan kepada kaum muslimin untuk meninggalkan sholat berjamaah ketika melaksanakan sholatul khauf. Ketika dalam melaksanakan sholatul khauf, sholat berjamaah,
tiba-tiba orang-orang musyrik menyerang, maka sholatlah keadaannya sebagaimana keadaan kau, baik ketika memegang pedang, memegang senjata, menghadap ke arah kiblat ataupun tidak menghadap ke arah kiblat. Sholatlah sebagaimana keadaanmu ketika engkau yakni berperang, yakni ketika pegang pedang sambil baca Al-Fatihah, sambil ruku dengan menundukkan kepalanya, misalkan. Fahadha jaiz. Para ulama menyebutkan bahwa menghadap ke arah kiblat merupakan syarat dari sahnya sholat, illa fi halatain, kecuali dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama yaitu ketika sholat sunnah dalam keadaan safar di atas kendaraan. Yang kedua ketika sholat al-khawf. Ketika sholat al-khawf, ketika musuh menyerang baik dari belakang, depan, kiri atau kanan, maka sholatlah sebagaimana keadaan dia berperang. Qala falau kanat ghairu wajibah. Kalau di sana sholat berjamaah tidak wajib, lakana awwal al-a'dha bisukutiha udra khawfin. Apabila di sana tidak wajib, lakana awla al-a'dhar, maka lebih utama yaitu a'dhar, udur, bisukutiha, tidak melaksanakan sholat berjamaah karena udurnya dalam keadaan perang. Bisukutiha udrul khawf. Fa innal jamaah fi sholatil khawf yutraku laha akthar wajibatus shalah. Karena melaksanakan sholat berjamaah ketika sholatul khawf, ketika dalam keadaan perang, yutraku laha akthar, dia meninggalkan gerakan-gerakan kewajiban sholat banyak sekali. Falaula ta'aqqudi wujudi lam yutrak min ajli tilka wajibat al-katsir. Kalau bukan dikarenakan kewajiban, maka tidak akan ditinggalkan min ajliha, kewajiban sholat. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, bahwa mengikuti imam itu hukumnya adalah wajib. Innama ju'ilal imamu yu'tama bih. Sesungguhnya dijadikan imam sholat itu untuk diikuti. Akan tetapi ketika sholatul khawf, ketika imam sujud yang di belakang imam, shaf yang belakang makmumnya lagi itu berjaga-jaga, tidak mengikuti imam. Limadha? Udur, tetap sholat berjamaah, akan tetapi kaifiyahnya di sini udur, karena melaksanakan sholat dalam keadaan khauf, dalam keadaan peperangan. Dan sebabnya sebagaimana kita sebutkan, kalau sujud semuanya, orang musyrik akan menyerang, karena sujud semuanya melihatnya ke bawah. Qala faqad tufirat fi salatil khawf af'alun katsiratun min ajliha. Dan banyak yang digugurkan ketika dalam melaksanakan sholat berjamaah dalam sholatul khawf, af'al katsiratun min ajliha, af'alun katsiratun min ajliha, yaitu gerakan-gerakan sholat dikarenakan sholatul khawf. Sebagaimana yakni dalam hadis Nabi SAW ada beberapa kaifiyah, yakni sholatnya bergantian. Tetap sholat berjamaah semuanya, akan tetapi sujudnya bergantian. Baik, kita teruskan lagi insyaallah ta'ala pembahasan ini tentang sholat berjamaah, insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Naqtifilah subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indah dia. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengar semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Setelah kita dengarkan tadi rekaman kajian kitab Mulakhas Al-Fiqih bersama Al-Fatih Ilmi Bajri Hafizahullah Ta'ala, yaitu membahas bab wajibnya sholat jamaah dan juga keutamaannya. Insyaallah semoga bisa bermanfaat untuk kita semua di pagi hari ini tentunya. Dan insyaallah sajian acara berikutnya yaitu pada pukul 7 ya. Kita akan mengikuti live kajian kitab Jami' Ulumul Hikam bersama Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sa'id Hafizahullah Ta'ala. Ya, kurang lebih sekitar 18 menit ke depan ya, hingga waktu pukul 7. Kita temani Anda lagi di pagi hari ini dengan selingan-selingan berikut ini. Barakallahu fikum.